Baik, selamat pagi pada anak-anak semuanya. Kali ini Pak Nuri akan menjelaskan tentang konversi suhu. Channel Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like, share dan like, Channel Nuri. Konversi suhu pada beberapa termometer, seperti yang sudah kalian ketahui mungkin di SMP bahwa termometer untuk mengukur suhu di beberapa negara itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan Celsius, ada yang menggunakan Reaumur, ada yang menggunakan Fahrenheit, ada yang menggunakan Kelvin, ada yang menggunakan Celsius. Ya, beberapa termometer ini digunakan di beberapa negara yang berbeda-beda. Ya, kenapa kita harus belajar konversi suhu? Karena suatu saat bisa jadi kita berada di negara lain, atau mungkin kita bisa melihat atau ketika kita mendapatkan alat dari luar negeri atau negara lain, di sana menggunakan temperatur dengan satuan yang berbeda. Di sana bisa jadi Kelvin, Fahrenheit atau Reaumur. Contoh misalnya di Inggris, di sana menggunakan rata-rata menggunakan derajat Kelvin. Ya, oke. Sekarang kita harus tahu apa sih persamaan antara beberapa alat ukur suhu ini, ya, dan bagaimana kita bisa mengkonversikannya. Oke, baik. Yang pertama adalah yang harus kita pahami bahwa setiap alat ukur ini semuanya memiliki persamaan, ya, yang sangat mendasar, yaitu sebagai acuan pertama adalah ini, yaitu titik atas. Titik atas ditulis dengan TA, ya, TA atau suhu pada titik atas. Ya, kemudian apa TA ini? Patokan TA ini untuk semua alat ukur yaitu saat air mendidih pada tekanan 1 atm, ya, air mendidih ini untuk air mendidih. Misalnya Celsius air mendidih 100 derajat, Reaumur 80 derajat, Fahrenheit 212, Kelvin 373 dan seterusnya. Ini yang pertama, titik atas, ya. Yang kedua adalah acuan pada titik bawah, ya, titik bawah ini, ya, ditulis dengan TB, ya, ini suhu pada titik bawah. Titik bawah ini, ya, merupakan titik lebur es, di mana es mulai mencair, ya, es mulai mencair. Ya, di sini untuk Celsius 0 derajat, Reaumur 0 derajat, Fahrenheit 32 derajat, dan Kelvin 273 derajat dan seterusnya. Nah, dari dua titik ini, TA dan TB, kita bisa dapatkan perubahan atau delta T antara titik atas dan titik bawah, yaitu, ya, pertama adalah ini delta T-nya adalah 100, ya, yaitu ini ada di bawah, ini adalah 80, ini kurang ini, ya, TA dikurangi itu 100, 80, ini adalah 100, ya, dan ini adalah 0, 9, 8, 9, 5, nah, seperti ini. Ini adalah delta T, ya, delta T. Nanti delta T ini
ya, akan berfungsi pada saat kita melakukan mengkonversi dari satuan derajat tertentu ke satuan derajat yang lainnya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana persamaan yang bisa kita dapatkan dari ini. Langsung saja saya tuliskan di bawahnya untuk persamaan mengkonversi daripada beberapa alat ukur suhu ini. Dan itu saya tuliskan di sini persamaan T E G T B nya T termometer T, kemudian ini adalah titik bawahnya E dibagi T Y ukuran derajat pada yang lain dikurangi T Y nya Y, mereka sebanding bersalah dengan delta T dibagi dengan delta T. Nah, ini adalah persamaan yang bisa kita pakai untuk melakukan konversi suhu, bisa dari derajat Celcius ke Kelvin atau dari Celcius ke Fahrenheit atau bisa dari Fahrenheit ke Kelvin dan seterusnya. Oke. Nah, ini cara kita membuat termometer. Jadi siapapun bisa membuat, ya. Kita memiliki tabung syaratnya, kemudian tabung itu kita masukkan alkohol yang dikasih pewarna atau pakai air raksa gitu. Kemudian cara membuat skalanya adalah kita masukkan termometer pada air, ya, yang kemudian air itu kita panaskan. Nah, ini bagusnya adalah es, ya. Kita masukkan pada wadah yang berisi es, kemudian es itu kita panasi, ya, dari bawah dengan bunsen. Kemudian saat es mencair dan dimana ada cairan dan esnya juga masih ada, dua-duanya ada, atau saat tepat pada proses peleburan di mana transisi antara es dan air, itu kita beri tanda itu sebagai titik bawah atau titik lebur es. Nah, titik lebur es kita beri tanda, ya, beri tanda. Kemudian kita beri angka terserah berapa, ya, apa 0, apa 9, apa 10, apa 20, terserah, bebas, ya, bebas sebagai titik bawah. Kemudian setelah itu suhu masih terus kita naikkan hingga air mendidih. Kemudian tepat air mendidih kita beri garis, kita tandai lagi sebagai acuan titik atas atau titik didih. Kita beri angka, boleh apa 100, apa 200, apa 150, terserah, bebas saja, ya, nilai itu. Nah, kemudian setelah kita dapatkan dua itu, ya, dua acuan bawah dan atas, maka kita berarti sudah bisa membuat skala yang di tengah ini, ya. Kita bagi nanti jadi dibagi berapa, ya, terserah yang kita inginkan. Itulah menjadi skala termometer yang kita buat. Nanti termometer memiliki satuan nama, kita juga boleh, misalkan nama saya termometer Nuri atau termometer Yanto, itu bisa dengan cara seperti ini. Jadi semua bisa membuat termometer, gitu. Ya, ini contoh, ya, skala Celcius, ya, titik bawahnya dia ngambil nilai 0 saat es mencair, ya, saat es melebur.
Kemudian saat air mendidih dia ngambil nilai 100 ya, kemudian ini skalanya. Sementara Fahrenheit dia membuat suhu TB nya atau titik lebur es 32, sementara yang air mendidih dia menulis 212 ya, 212 seperti Wiro Sableng ya. Nah, di sini antara Celsius dan Fahrenheit ini ya, Pak Celsius ini namanya laki-laki, Pak Celsius. Kemudian ini Bu Fahrenheit, perempuan ya. Ini Pak Celsius dengan Bu Fahrenheit dengan bebas membuat angka-angka ini. Sehingga kalau misalkan kita membuat yang lain juga bebas menentukan TB-nya berapa, TA-nya berapa, semau kita gitu. Ya, jadi bukanlah suatu hal yang mutlak ini, apa namanya, kita harus mengikuti mereka ya. Ini kebetulan aja mereka sudah memiliki nama ya, sudah dipakai di mana-mana. Juga pada dasarnya kita juga bisa membuat dengan nilai-nilai sendiri, dengan mungkin singkatan apa terserah, entah namamu atau nama kotamu terserah, sehingga nanti ada tambahan, ada apa namanya, ada kreativitas baru dari kita untuk bisa menciptakan sebuah termometer baru dengan satuan baru kan begitu ya. Jadi tidak hanya ikut-ikutan, toh nanti konsepnya juga sama ya, itu harapan saya mungkin ya. Oke. Baik, itulah tadi penjelasan Pak Nuri mengenai teori suhu dan konversi pada termometer. Oke, untuk mengikuti video ini silahkan subscribe dan klik lonceng dan share biar Anda tidak ketinggalan video berikutnya, serta bagikan kepada teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap di rumah saja. Terima kasih.